Ya, ibu pihak mau ibu pihak ya. Masalahnya mungkin pemerintah dicari waktu di interview si nemu istana teh mereka sekali itu Kan pas pesan teh, Bu, buat kemana? Mau ke Singapura, Chandra Mata buka no. tahun berapa ya? Tahun ini 2000. Kalau bahasa Indonesia apa di ayat ini? Apa? Jadi nanti pertanyaannya adalah ini mah full bahasa Indonesia aja. Selesai. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Eri Aksa Heriadi, lebih dikenal Eri Aksa. Saya owner, mungkin pimpinan dari Sanggar Seni. Sejak kapan Pak mulai mendirikan Sanggar Seni? Merak waktu itu sekitar 100 payung mungkin lebih. Saya dijadikan replika merak dari payung gelis. Waktu itu payung gelis biasa-biasa saja. Sebelum tahun 2016 biasa-biasa saja. Nah, saya mencoba payung gelis didekor sedemikian rupa supaya menarik khususnya lokal ya, untuk masyarakat Kota Tasikmalaya, dan alhamdulillah apresiasi dari masyarakat begitu luar biasa. Itu 2016. Nah, sejak itu mulai berpikir lagi gitu, gimana nih tahun depan supaya lebih wah gitu. Alhamdulillah saya ada kepercayaan dari pemerintah setempat, khususnya dinas terkait. Waktu itu disuruh pembuatan payung gelis 3.000 payung gelis waktu itu. Dalam waktu 40 hari saya harus bisa menyelesaikan 3.000 payung gelis. Dan alhamdulillah karena saya waktu itu sudah mulai produksi payung gelis meskipun hanya finishing saja gitu. Saya coba bekerja sama dengan rekan-rekan pengrajin payung gelis. Hampir setengahnya ada payung gelis, payung berbentuk payung didekorasi sampai ke 3.000. Itu sempat viral, wartawan atau media dari luar kota juga pada datang ke sini. Ya, alhamdulillah sampai ke yang mungkin yang menambah viralnya itu adanya itu mungkin ada yang mendengar payungnya sampai ke banyak diambil gitu sama iya ya, sama pengunjung itu diambil sama pengunjung gitu. Saya mah atau gitu maksudnya bahagia di sana karena produk saya diapresiasi meskipun apresiasinya kurang baik gitu ya, kurang baik kan itu ya. Itu mungkin dari sana, dari 2017 saya sudah fokus ke payung gelis produksi. Musik bukan saya ditinggalkan gitu, tapi lebih fokus ke arah ke payung gelis karena sudah terbukti apresiasinya dan lain sebagainya gitu. Apalagi dari pemerintah setempat alhamdulillah mengapresiasi waktu itu. Dan kaget, semua pada kaget, dinas terkait pemerintah Kota Tasikmalaya kaget, tidak menyangka bahwa tahun 2017 itu spiral itu gitu, kaget begitu. Mungkin sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Balik lagi ke Galeri Kinanti Pak. Dulu ketika memulai Galeri Kinanti itu dimulai dengan beberapa orang sih Pak? Nah, ini Sanggar Seni Kinanti hanya beberapa orang. Dulu emang ke musik, jadi banyak anggota karena saya guru seni budaya, jadi saya membina anak-anak SMP, SMA itu lagi bisa dilatih di sini atau di sekolah gitu. Nah, setelah 2017 mungkin dikurangi aktivitas itu, jadi saya lebih ke payung. Dan alhamdulillah sejak 2017 saya memberdayakan penduduk sekitar gitu. Sekitar dari mulai ada regenerasi di Sanggar Kinanti. Alhamdulillah ada regenerasinya apa ya, anak-anak muda ini. Anak-anak muda saya latih karena nol, tidak tahu tentang payung gelis, saya latih gitu. Saya latih sampai bisa. Terus saya memberdayakan ibu-ibu kader posyandu yang sekarang waktu itu hanya 1-2 gitu ya. Yang sekarang alhamdulillah ibu-ibu nyampe ke 5 orang 6 orang. Ada yang
berbagai tugas gitu, berbagai tugas. Terus sayang anak-anak mudanya. Misalkan tugas-tugas yang dilakukan oleh ibu-ibu apa saja di bagian Eh, bagian dari proses? Kalau boleh dicontohkan ya, Boleh silakan. dicontohkan. Nah seperti ini payung buat gitu. Contoh seperti ini pembuatan ini. Kalau bahasa Sundanya ini bahasa payungnya ngararawat atau rajut gitu biasanya. Terus apa? Menjahit. Nah itu Menjahit. tugas ibu-ibu gitu. Menjahit kadang rak nempel gitu. Tugas ibu-ibu yang di sini kadar-kadar para kadar itu yang luar biasa tuh kadar posyandu gitu. Selain itu proses apa lagi Pak yang dilakukan selain dilakukan oleh ibu-ibu untuk pemudanya, kemudian juga proses-proses yang lain seperti tadi misalkan si kuncung dan lain-lain, mungkin bisa diceritain. Prosesnya sebetulnya hanya itu saja. Cuman di kami itu ada satu orang dua orang yang dari awal sampai ke finishing itu harus bisa gitu. Jadi itu untuk tutorialnya itu gitu ya, untuk tutorialnya dan adanya regenerasi karena ada orang-orang itu gitu tutorialnya. Jadi dari mulai pembikinan rangka dan lain sebagainya itu ada satu orang dua orang yang sudah paham betul gitu. Jadi saya tinggal tinggal apa ngumpulin gitu. Terus sekarang juga banyak sebetulnya saya bukan hanya di sini ya, banyak sekali pelatihan-pelatihan tapi sifatnya yang bukan dengan pemerintah juga. Saya sering sosialisasi tentang payung gelis ke sekolah-sekolah gitu. Itu untuk pengenalan pengenalan payung gelis. Jangan sampai ini kan salah satu ikon kota Tasikmalaya. Jangan sampai generasi mudanya tidak tahu apa itu payung gelis. Makanya saya punya inisiatif mungkin dengan rekan-rekan itu untuk mengenalkan payung gelis minimalnya ke daerah kami sendiri, ke daerah yang ikon kota Tasik sendiri gitu ya. Alhamdulillah itu sudah beberapa kali berjalan gitu dan tanggapan dari anak-anak milenial juga ya boleh dikatakan gitu generasi milenialnya itu alhamdulillah gitu karena kami selalu diusahakan selain kreatif itu inovatif gitu. Jadi kami juga produksi payung itu harus disesuaikan dengan ya, keadaan sekarang itu. Kami terus selain dari online dan sebagainya, karena kalau tidak payung gelis ini dikenalkan gitu, itu pasti tidak akan tahu. Dan saya buktikan ternyata anak-anak tidak pada tahu apa itu payung gelis, apalagi dengan sejarahnya. Terus seminimalnya saya pengenalan ke 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 generasi muda ya khususnya ibu-ibu juga gitu ibu-ibu guru khususnya ibu-guru PAUD pengenalan nama-namanya dan dari mulai kuncung apa ini kan kuncung ini omyok ini prosesnya terap ini rarawat dan sebagainya sampai ke proses cara teknik melukis dan sebagainya itu sudah saya kerjakan dengan rekan-rekan gitu ya khususnya dari Sanggar Sani Kinanti ke beberapa sekolah Dengan tujuan membuat melestarikan ya melestarikan lebih ke melestarikan saya waktu itu ya karena mungkin tanggung jawab bukan tanggung jawab moral saya ya kebetulan ini kan jadi produk gimana ya kasarlah bahwa dikatakan ini usaha saya gitu jadi saya secara tidak langsung harus memperkenalkan mensosialisasikan ini produk saya gitu ini kan dari selain dari apa nilai positif saya mengenalkan promosi juga kan gitu produk saya selain itu sebagai memang ikon budaya icon ya. mengenai bicara mengenai pasar tadi Pak selama ini untuk distribusi pemasaran atau misalnya pembelinya itu dari mana saja sih? Nah ini untuk pembeli emang dari daerah ya khususnya di Tasikmalaya Mempura karena sudah tidak aneh karena payung ini sekarang ini sudah rubah fungsi gitu yang tadinya payung kalau sesuai fungsi kan payung itu untuk menahan panas dan hujan gitu tapi kalau sekarang udah berubah fungsi jadi payung lebih ke arah dekorasi lebih ke arah dekorasi jadi fungsinya hanya untuk dekorasi saja untuk di taman tempat-tempat wisata atau yang kawinan dan sebagainya sekarang kebanyakan dari luar kota Bandung Jakarta sampai ke Surabaya Kalimantan juga pernah ke ke Sumatera banyaklah rata-rata hampir yang belum itu saya ke Papua yang belum itu ya kalau hampir semua ke Sulawesi dan hampir seluruh Indonesia sudah gitu. Kalau di luar negeri ada permintaan untuk payung gelis juga nggak Pak? Nah ini
untuk payung gelis, kalau untuk keluar negeri untuk ekspor kayaknya saya sendiri ya, saya sendiri berat karena standarisasinya sangat ketat gitu. Sementara kan ini manual semua, harus apa-apalah tidak ada kaitannya dengan dinas dan lain sebagainya, ikut-ikutan apa, ikut pameran-pameran. Alhamdulillah selama ini pameran yang skalanya nasional sudah, malahan itu internasional. Boleh dikatakan ya? Boleh, silakan, Pak. Ya. Nah, sebelum Covid sekitar tahun 2018 kalau tidak salah, saya ikutan pameran Haji Nusantara di Candi Borobudur itu dengan sekunder mungkinnya, kebutuhan primer aja kan sudah parah gitu ya, apalagi ini payung yang fungsinya hanya untuk dekorasi gitu ya. bukan produk ini gitu. Itu sangat berpengaruh sekali, apalagi rekan-rekan gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tidak mendengar ada yang belum tikar, cuman tidak ada pesanan saja gitu. Tidak ada yang belum tikar karena naon deui gitu ya. Jadi sekarang tapi alhamdulillah sekarang masih ini. Tapi selama 2 tahun ini, wah, sangat memprihatinkan pengrajin, khususnya pengrajin payung. Tapi untuk saya sendiri, Sanggar Payung Gelis Sanggar Kinanti tidak terlalu berdampak. Karena apa? Positive thinking saja gitu. Maksudnya positive thinking saya, bagaimana nih payung saya supaya laku gitu aja, supaya laku. Ya alhamdulillah ada yang mengapresiasi. Sebelumnya kan contoh lah, sebelum pandemi, boleh diceritakan mungkin ya? Ya. Sebelum pandemi saya ada pesanan dari Purwakarta, tepatnya di Tajigede. Waktu itu pesanan, boleh dikatakan orang tidak? Cukup di Purwakarta. Cukup Purwakarta ya. Waktu itu Purwakarta pesan dari 100, 300, tiba-tiba langsung pesan 1000. Jadi 1300. Saya dekor 300-nya saya dekor sendiri waktu itu. Ternyata pas ketika melihat payung gelis di dekor bagus, nambah lagi ya itu. Terus dekornya mungkin tepat, jadi secara estetika itu sangat bagus lah gitu ya. Sampai ke pesan 1000. Nah, ada. Jadi 1300. Alhamdulillah. Tapi setelah itu Covid. Nah, alhamdulillah mungkin ya, syukuran ya. Meskipun Covid, tetap saja Purwakarta pesan 1000 lebih. Jadi bagi kami pribadi dampak ada, cuman tidak signifikan seperti pengrajin yang lain. Karena saya diusahakan kalau tidak promosi tidak bisa gitu ya. Banyak caranya gitu untuk mempertahankan kelangsungan payung. Itu banyak cara yang saya kerjakan gitu waktu itu. Alhamdulillah waktu itu Menurut salah deh. Itu harus panjang. Ayah. Puasa dulu. Ayah di Mahaba. Itu di masyarakat Mahaba. Lah dulu kebeli. Limanya punya pemasukan gitu. Karena sampai sekarang ada nambah 2, jadi sekitar lebih dari 10 sekarang. Khususnya orang-orang sini saya berdayakan. Jadi kalau saya telat tidak ada produksi, ya kasihan gitu. Jadi bukan hanya untuk saya pribadi, tapi di sanggar sini ada karyawan, jadi begitulah. Kurang lebih perjalanan selama Covid emang ngeri ya. Covid itu ngeri gitu bagi saya, tapi bagi saya tetap optimis. Bagaimanapun caranya, contoh saya tidak ada pesanan, tapi saya membuat event sendiri. Itu tidak pesan, bikin event sendiri, acara sendiri. Bagaimana? Kayak lewat melukis payung gelisnya, bisa virtual, bisa saja. Ya itu
sekilasnya perjalanan tentang tentang COVID. Dan ya alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Dekranasda Jabar. Dekranasda sangat berterima kasih gitu. Karena ya sudah mengapresiasi karya saya Payung Gelis Sanggar Kinanti yang waktu itu kalau tidak salah saya mendengar masuk nominasi 5 besar gitu. Yang yang diapresiasi lah ya 5 besar se Jawa Barat. Dan saya langsung ada bonus mungkin dari pusat Deklarasi pusat gitu, Untuk alhamdulillah membantu ya, Pak. ya membantu, sangat Kelangsungan. terbantu sekali gitu. Saya tidak menyebutkan nominal mau besar mau kecil, waktu itu sangat membantu sekali. Saya berterima kasih pada Dekranasda Jabar gitu, sangat berterima kasih. Harapan kedepannya Pak, ada apa Pak yang diharapkan? Nah ini harapannya ke depannya, khususnya untuk pengrajin payung gelis, ya karena ini kalau tidak saya dengar ini mau di ini kan jadi warisan budaya non benda. Benda. Kalau tidak salah akhir bulan ini mau diketuk palu bahwa payung gelis Mau diresmikan. iya diresmikan bahwa payung gelis salah satu warisan budaya Jawa Barat gitu. Jadi diakui nasional, mudah-mudahan gitu. Nah kalau sudah itu saya harapannya yang minta diperhatikan gitu keberlangsungan payung gelisnya. Jadi oleh pemerintah setempat atau yang berkepentingan lah ya, yang berhubungan dengan payung gelis ya, saya berharap tolong perhatikan para pengrajin, karena kami mengerjakan ini khususnya untuk kota Tasikmalaya, ini ikon kota Tasikmalaya, karena kalau ini pembuatan sangat rumit, dan tantangannya besar sekali, khususnya untuk regenerasi. Wah sangat kurang, kalau kitanya kurang memberi pemahaman kepada mereka, itu sangat tidak bisa. Iya. Jadi lebih baik bekerja di lain daripada harus jadi tukang payung gelis dan lain sebagainya. Sekarang Itu kendalanya itu untuk generasi sekarang. kendalanya itu, dan ditambah lagi ya pertama kendalanya SDM. Nah itu yang jadi PR oleh pemerintah khususnya daerah ataupun Jawa Barat. Ini bagaimana membuat mesin dari dinas terkait lah, membuat mesin yang lebih efektif gitu dalam pengerjaannya, lebih efektif. Karena selama ini kami ini manual semua ini diraut tidak pakai mesin ya. Ini sama bola-bola, ini sama manual, pembuatannya semua manual gitu. Jadi yang efektif gitu Untuk produksi massal. untuk produksi massal, supaya kami bisa produksi massal, karena untuk massal, nah itu kendalanya di rangka, pengrajin rangka ya, pengrajin rangka. Kebetulan saya alhamdulillah ditunjuk jadi ketua pengrajin kerangka kota Tasikmalaya. Kalau ketua payung gelisnya sudah ada di sentranya, saya ketua pengrajin kerangka. Saya tahu sendiri pengrajin kerangka itu hanya 3 orang. Di Tasikmalaya hanya ada 3 orang. Jadi kalau ada pesanan banyak seperti dari Purwakarta 1000 kelabakan, itu mentoknya di rangka, di pengrajin kerangka. Karena tadi kendalanya adalah belum ada regenerasi untuk SDM. Nah itu, jadi kurang tertarik SDM selain dari upah dan sebagainya gitu ya, kendalanya itu. Tapi kalau pemerintahnya mungkin udah ada antisipasi, tapi kalau pemerintahnya gimana ya, cepat tanggap gitu ya, apa sih kendalanya nih payung ini supaya tetap berlangsung gitu, terus secara kualitas lebih bagus gitu, kualitas dan sebagainya lebih bagus. Nah itulah keharapan kami, tolonglah bantu para pengrajin payung gelis, jangan sampai manual terus ya. Karena selama ini saya sendiri untuk order, wah udah kelabakan. Maksudnya kelabakan, kalau saya tidak kuat bertahan ini apa kendalanya di ketika diproduksi ya. Karena ya SDM itu sendiri gitu ya. Kalau dari hati gitu. Iya dari Kalau dari hatinya Akang sendiri gitu, bukan dari sekitar faktor dari sekitar. faktor sekitar.
kalau dari hati kan, kalau bermain di musik dan di ini jauh berbeda gitu. Di musik diekspresikan segala segala yang ada diekspresikan, itu lebih nyaman, lebih nyantai, lebih apa, lebih puas, lebih segalanya. Kalau di payung gelis wah ribet dan lain sebagainya gitu. Terkadang saya ingin berhenti gitu, ingin kembali lagi ke musik karena saya apa, jiwa masih besar dan saya lebih mampu di musik daripada mengerjakan payung. Tapi karena tuntutan gitu. Sekarang saya udah lain lagi gitu ya, punya tanggung jawab, tuntutan, dan pola pikir saya sudah berbeda. Ya lebih baik sekarang kesini bertahan. Lebih usahakan saya bertahan di payung gelis, tapi tidak melupakan musik. Tapi musik sekarang saya lebih ke arah tradisional dan bermain bambu sama payung dan angklung saya produksinya itu kalau di musik. Cuman sekarang lebih dikenal payung daripada angklung. Tapi produksi angklung produksi. Saya 1000 angklung nanti. Kalau yang di Bandung kan Saung hijau. hijau. Ya, saung hijau Itu luar kemarin biasa. kabarnya kayak beberapa orang itu kayak dilelang. Karena itu dampak. Di komunitas itu kayak Iya. ada 1000 angklung, berapa dilelang, mau Iya. dijual kayak Iya. gitu. Itu saya kurang tahu juga kenapa. Ya pasti lah selama covid ini. Karena kan apa, khususnya untuk dunia seni ya, itu sangat parah sekali gitu ya. Tidak ada ruang untuk berekspresi gitu. Saya mau tanya nih kan yang satu kayak historicalnya kayak payung gelis itu sebenarnya termasuknya seni modern ya? Ataukah dari zaman dulu leluhur itu sudah ada? Nah, payung gelis itu seni tradisional gitu. Sangat dulu sekali. Sejak zaman penjajahan Belanda lah ya, itu mah zaman penjajahan Belanda itu sudah ada payung gelis, sudah berkembang di kota Tasikmalaya, ya dipakai oleh none-none. Tapi untuk berbicara sejarah bukan kapasitas saya, bisa mungkin nanti di searching aja di Google dan sebagainya, di Sanggar Kinanti juga nanti ada gitu ya, nanti ada. Saya takut salah untuk berbicara sejarah gitu, karena sejarah itu harus pasti gitu saya berbicaranya. Cuman dari sejak penjajahan Belanda ya, itu sudah payung gelis sudah berkembang. Tapi ada masa ketika si payung itu gitu ya, tidak kurang populer, dan apalagi setelah datang produk-produk payung modern dari luar gitu ya, dari luar, contoh dari Cina dan lain sebagainya, itu sudah aja payung gelis. Nah sejak itu ya mulai bangkit lagi ketika ada acara aja begitu ya. Tahun 2016 saya bikin replika itu, terus mulai booming lagi sampai sekarang alhamdulillah. Sebelum itu aku kurang terlalu populer. Kalau dari segi makna atau filosofi Gitu aja cukup. Siapa kau? Pabeli Pak Heri? Lumpuran. Pabeli. Mau apa Dedi? Tulikan Pak Dedi. Apa di sana? Ulah aya kamar Pak Dedi. Biasa tak amat kalau nyambung panjang teh. Sebelah nyambung. Terus HRI lancar tuh Herdi. Dukuna Herdi. Jadi dukuna. Kolot mah anger menang Herdi. Geus eureun ge. Kita eureun. Lain teh eureun ge tang tara nyopot ka dieu anggaran di imah mah dianteuran. Ya, kan malah jadikeun kita nya. Balaga taraga dieu. Kan jadi pelancaran. Salah hitungan bener 10 12 ya mah. kalau payung biasa maupun standar ya. Biasa 45.
bisa milih warna banyak di dalam. Ini ya 70 cm. Ya, Satu gini berapa lama ini yang Apa? gede. Satu ini? Satu ini tergantung kesulitannya kan beda-beda. Beda-beda ambil ini nih. Kadang-kadang kan yang penuh paling setengah jam nyampe. Nah kan kalau biasa ini cepet. Ada lagi yang lebih rumit lagi dari ini ada. Ada yang Lebih padat ya? Iya lebih nggak kosong kayak gini kan? Ya, umum. Kayak gitu. Kayak gini kan? Oh. Tapi beda lagi dari ini ada lagi. Milih warna Yang coba dilebat. ini kan benangnya cuma satu. Ya. Ada